Terima kasih. Pak Menteri, itu Menteri Pertanian. Selama menunggu masa recovery ini, petani-petani yang terdampak itu juga petambak dan nelayan, kan mereka nggak bisa berusaha. Ini selama sekian bulan sampai mereka sawahnya bisa ditanam lagi, itu apa bantuan yang direncanakan, yang diberikan? Waktu awal kami dengar kan Pak Presiden menyampaikan bahwa kur atau kreditnya dihapuskan karena pasti dia tidak bisa bayar lagi. Itu betul? Itu sudah dilaksanakan. Nah, selama recovery ini apa mereka kan nggak ada penghasilan, dikasih apa gitu? Bisa disampaikan di sini. Waktu kemarin kami pergi ke sana, kami berkoordinasi dengan Menko Pangan. Kami mengusulkan untuk ada jaminan hidup bagi yang terdampak itu untuk kurun waktu tertentu. Jaminan hidup. Jadi, belum, kita lagi rancang. Ya, belum. Kami baru mengusulkan itu. Menko setuju, nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Jardup, ya betul. Jadi misalnya 6 bulan barangkali atau 7 bulan sesuai dengan. Karena mereka kan nggak bisa bergerak apa-apa itu. Jardup. Nah. Demikian Ibu. Silakan. Izin Bu Ketua, yang pertama kami mengirim bantuan seperti beras, minyak goreng, dan itu jumlahnya cukup besar. Minyak goreng 6.000 ton, kemudian kurang lebih 50.000 ton beras. Tetapi berikutnya Bu, kita kalau tidak salah kami sudah juga diskusi rakortas bersama Menko Pangan bahwa ada bantuan, kita sudah usulkan. Kalau dari pertanian yang ada, kami beri bantuan tanaman semusim yang cepat Bu. Langkah kedua adalah sawah yang ringan, ini bisa langsung insya Allah maksimal 6 bulan ini bisa selesai, ringan dan sedang. Dan kami besok memulai di Aceh dan 3 provinsi, semua eselon 1 kami di sana bersama-sama bergerak bersama-sama 3 provinsi ini, yang kita selesaikan yang ringan agar bisa langsung bekerja, kemudian sedang bisa langsung bekerja. Memang 20.000 bisa jadi lebih, 20.000 hektar ini belakangan kita kerja. Ini paralel, mungkin yang kerjakan adalah kita pihak ketiga kan. Tapi yang pertama adalah pangan kami siapkan di lapangan, tergantung kebijakan pemerintah. Tapi ada bansos, kemudian bantuan pangan, kami siapkan pangan 3 kali lipat dari kebutuhan di lapangan sekarang ini Bu. Jadi untuk pangan aman Bu. Makasih. Mohon izin Bu Ketua, ingin mempertegas apa yang disampaikan Ibu Ketua Pak Menteri. Tadi kan itu kan baru usul. Kan kalau misalnya kemudian kita perbaiki sawah mereka, maupun rusak ringan, rusak sedang, itu yang memang bisa lebih cepat, bisa kita mulai segera. Tapi kan tetap butuh waktu. Setelah direhabilitasi, mereka kan nanam. Untuk sampai panen kan butuh waktu. Maka pertanyaannya, bantuan pangan yang Pak Menteri sebut tadi, itu sudah pasti akan dicairkan untuk dalam jangka waktu tertentu. Selama lahan-lahan pertanian mereka direhabilitasi. Izin Pak, yang kami sudah turunkan bantuan, itu sudah kurang lebih 50.000 ton ke saudara-saudara kita. Ini secara paralel kita perbaiki dan tanam. Umur tanaman kan 3 bulan. Nah mudah-mudahan ditambah, usulan yang rakortas ini juga terpenuhi insya Allah, apalagi Menteri Sosial juga ada bantuan, ini bisa overlap. Tetapi ini berjalan overlap, tidak boleh bahwa tanaman ini yang ditunggu 3 bulan, itu tidak mungkin. Yang jelas setiap ada permintaan dari kabupaten dan provinsi kami penuhi. Kenapa? Pangannya ada, berasnya ada di wilayah masing-masing, bahkan Sumatera Utara dan Barat kami sudah suplai dari luar. Tapi Aceh masih
berasnya masih cukup besar. Makasih Pak. Tidak mungkin ini yang ditunggu yang ditanam. Tetapi kami lakukan percepatan mulai besok. Jadi besok start dan bergerak terus menerus. Makasih Pak. Baik, untuk Menteri Kehutanan itu perusahaan-perusahaan yang sudah dikasih plang, pasti itu udah indikasi dia salah dikasih plang, nggak asal sembarang kasih plang. Selain dikasih plang apa ini, apakah dikenai denda juga tuh untuk bayar paling nggak buat bantu masyarakat yang terdampak nih? Baik, terima kasih Ibu. Perlu kami laporkan kembali Bu bahwa hasil rapat kami dengan beberapa kementerian disepakati bahwa kita bergerak bersama-sama di bawah payung Satgas PKH Bu. Dan oleh karena itu dari yang sudah kita plang 11 subjek hukum itu bahkan berkembang menjadi ada 23 subjek hukum yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan sudah ada proses penyidikan 6 korporasi dan 2 PHT, kemudian sudah ada proses penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 PHT, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan, Ibu sekali lagi ini adalah tentunya mencari delik hukum yang paling pas, untuk kemudian juga ada dianggap semacam kerugian negara atau kesalahan mereka yang mengakibatkan banjir dan kemudian berdampak buruk, dan karena itu juga ada selain pidana juga ada denda administratifnya Bu. Itu sedang dikembangkan Bu di Satgas PKH. Terima kasih. Diarahkan ke sana Ibu. Selama memang ada fakta hukumnya ya dalam proses itu akan diarahkan juga bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab terhadap rehabilitasi Bu. Terima kasih. Pokoknya kami menuntut supaya ada juga lah denda administratifnya tuh. Ya. Bu. Izin Bu Ketua, anggota Komisi 4 yang kami hormati, kami lupa. Sekarang sudah ada SK, ketua timnya adalah Pak Mendagri, Satgas, menangani 3 ini dari keputusan Presiden, sudah ada Bu. Kami di bidang ekonomi dan pangan, menyiapkan pangannya sudah siap Bu. Jadi setiap saat bisa di drop kalau kekurangan. Kami bersama Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan, Menteri Perdagangan, Menteri Usaha Mikro, dan Menteri Ekonomi Kreatif. Menteri Kehutanan di tempat lain Pak. Penyediaan lahan. Penyediaan lahan. Jadi sudah ada timnya Bu. Jadi insya Allah ada Bapak, kita sama-sama Pak. Jadi ini insya Allah aman Bu. Ini kami lupa tadi baca kepresnya. Makasih Bu.